Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi sama ibu hari ini. Semoga kalian masih diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Maksudnya kita akan ganti bab ya. Kita sudah ke bab yang kedua, ini tuh salah ya, ke bab kedua. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa saja itu? Nah, di sini ada 4 materi pokok yang akan kita bahas di bab sekarang ya, yaitu tentang wilayah negara Indonesia, lalu yang kedua tentang warga negara dan penduduk Indonesia, yang ketiga tentang agama dan kepercayaan, dan yang kelima tentang pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Nah, apa saja sih tujuan pembelajarannya yang harus kalian pahami di bab sekarang atau di bab ini? Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu setelah memahami tentang ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam kegiatan diskusi atau tanya jawab, peserta didik mampu menguraikan ketentuan tentang wilayah, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan dengan tepat. Lalu yang kedua, melalui proyek membuat grup memanfaatkan media sosial, peserta didik mampu menunjukkan sikap mendukung terhadap peraturan dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Nah, selanjutnya setelah mengerjakan tugas secara mandiri, peserta didik mampu menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan dengan benar. Nah, lalu tujuan yang terakhir yaitu melalui pengerjaan tugas dan soal-soal secara jujur dan disiplin, peserta didik mampu menunjukkan dukungan terhadap nilai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami dalam bab ini. Nah, coba kalian lihat baik-baik, ini ada peta wilayah kedaulatan dan yuridiksi nasional Republik Indonesia atau peta Indonesia. Nah, gambar di atas atau gambar ini merupakan peta wilayah Indonesia. Peta wilayah merupakan bukti kekuasaan sebuah negara. Negara tanpa wilayah dapatkah disebut negara? Nah, gimana menurut kalian? Tentu tidak, karena wilayah merupakan salah satu pokok sebuah negara. Ketentuan tentang wilayah Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan diperjelas dengan peraturan perundang-undangan lain. Nah, jadi wilayah Indonesia itu ketentuannya ada dalam Undang-Undang Dasar dan perundang-undangan lain.
Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengatur tentang penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, lalu di sini ada wilayah negara Indonesia. Nah, wilayah NKRI ini ada 3 komponen wilayah, yaitu ada wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Nah, untuk kuis kali ini, untuk penambahan nilai di minggu ini, coba kalian cari di sumber internet atau buku apa perbedaan wilayah darat, laut, dan udara, dan berapa luas wilayah darat Indonesia, wilayah laut Indonesia, dan wilayah udara Indonesia. Jadi yang harus kalian ketahui yaitu pengertiannya dan berapa luasnya wilayah-wilayah tersebut yang termasuk dalam wilayah negara Indonesia. Begitu ya. Nah, kalian tolong jawab di buku catatan kalian masing-masing ya. Lalu seperti biasa nanti dipoto dan dikirimkan ke email Ibu. Begitu ya, itu kuis untuk minggu ini. Yang tidak menjawab kuis berarti kalian tidak mendapat nilai tambahan dan kalian dianggap tidak mengikuti pembelajaran di minggu ini. Oke? Karena kebanyakan kalian cuma absen tapi tugasnya tidak dikerjakan gitu ya. Mungkin hanya absen aja, ngelihat juga enggak gitu kan, ngelihat juga sekilas. Nah, Ibu enggak mau. Makanya kalian harus jawab lalu dikirimkan ke email Ibu. Begitu ya. Berarti ada 2 komponen penilaian yang sudah kalian lakukan gitu, yaitu kehadiran dan kuis. Nah, di sini ada batas wilayah NKRI. Batas wilayah kita itu ada 4, ada di sebelah utara, barat, timur, dan sebelah selatan. Ini tolong dicatat ya. Nah, Malaysia bagian timur. Jadi di sebelah utara kita, negara kita itu berbatasan dengan Malaysia di bagian timur. Tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Nanti kalau kita pertemuan biasanya sih Ibu ini harus dihafalkan. Jadi nanti apabila kondisinya sudah membaik, ini pasti akan Ibu tugaskan untuk dihafalkan ya. Jadi dari sekarang kalian tolong dicatat lalu dihafal. Oke? Nah, lalu batas wilayah di sebelah barat, tidak ada negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia bagian barat. Wilayah Indonesia bagian barat berbatasan langsung dengan perairan, yaitu Samudra Hindia dan perairan negara India. Jadi tidak berbatasan langsung dengan negara, tetapi dengan perairan, yaitu Samudra Hindia dan Samudra perairan negara India. Lanjut di sebelah timur, Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Jadi batas wilayah negara kita di sebelah timur yaitu berbatasan dengan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Nah, sedangkan batas wilayah NKRI di sebelah selatan yaitu berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Nah, tolong catat ya. Dan dihafalkan juga, oke? Nah, di sini ada kekayaan alam Indonesia. Jadi pada pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
menjelaskan bahwa seluruh kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi kekayaan alam itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Itu adalah bunyi pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 ya. Nah, materi selanjutnya akan kita bahas di minggu berikutnya ya. Nah, untuk sekarang kita sampaikan saja di sini. Nggak akan lama-lama, takutnya kuota kalian juga minim ya. Kita sedikit demi sedikit aja, yang penting mengerti tentang materinya. Nah, untuk kali ini kita cukupkan sekian. Tolong kuisnya dijawab. Pokoknya semangat terus dan harus tetap rajin ya mengerjakan tugasnya. Nah, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga minggu depan kita masih bisa bertemu dan dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.